Perkenalkan, saya Yasintus Yudarodus, Kepala SMP Sinkarus Bengkulu. SMP Sinkarus Bengkulu adalah sekolah yang berada di Kota Bengkulu, terletak di tepian pantai Kota Bengkulu, yang memiliki karakteristik unik, di mana di SMP Sinkarus Bengkulu, murid-murid terdiri dari murid yang sangat heterogen, baik dari segi agama, suku, budaya, dan ras. Kami di sini berproses bersama para guru dan para siswa untuk memajukan pendidikan di Indonesia, khusus di Provinsi Bengkulu. Saat ini SMP Sinkarus Bengkulu sedang menerapkan pembelajaran dengan implementasi kurikulum merdeka atau IKM. Dalam penerapan kurikulum merdeka akan saya jelaskan dalam video berikut ini. Halo teman-teman, tebak nih SMP Sinkarus sedang mengadakan kegiatan apa? Hehehe. Yap, tepat sekali. Sekarang kita sedang mengadakan kegiatan PBR dengan tema roket air atau water rocket. PBR merupakan pembelajaran berbasis riset yang biasa dilakukan sebelum penerimaan rapot. Tujuan dari PBR kali ini ialah meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap ilmu pengetahuan yang telah diperoleh, yaitu hukum Newton yang ketiga. Lalu meningkatkan kreativitas peserta didik dalam mengembangkan teknologi terapan. Di sekolah SMP Sinkarus, kegembiraan terasa di udara. Para siswa telah menerima pesan misterius yang menarik di grup mereka. Di grup info sekolah Semua siswa terkesima, kegembiraan memuncak. PBR adalah singkatan dari pembelajaran berbasis riset, dan ini adalah momen yang paling dinantikan setiap akhir semester. PBR merupakan pembelajaran berbasis riset yang biasa dilakukan sebelum penerimaan rapot. Para siswa mengingat pembelajaran tentang hukum Newton yang ketiga. Mereka tahu bahwa hukum ini berbicara tentang aksi dan reaksi. Hukum itu berbunyi apabila sebuah benda memberikan gaya kepada benda lain, maka benda kedua memberikan gaya yang sama besar pada benda yang pertama, namun berbeda arah. Tema tahun ini adalah roket air, yang akan memungkinkan siswa untuk menerapkan konsep hukum Newton yang ketiga ke dalam aksi nyata. Mereka akan merancang, membangun, dan meluncurkan roket air mereka sendiri. SMP Sinkarus memang selalu mencari cara kreatif untuk meningkatkan pemahaman siswa dan mengembangkan kreativitas mereka. Kegiatan ini adalah salah satu contohnya. Kemudian pesan berlanjut. wow, seru banget gak sih? Aku pernah lihat itu tau, aku kayaknya seru banget. Setelah membaca pesan tersebut, siswa-siswa SMP Sinkarus tidak sabar untuk memulai proyek roket air mereka. Mereka sudah dapat membayangkan roket air mereka melayang tinggi di langit, mengikuti hukum fisika yang akan mereka pelajari. Dan begitulah cerita awal PBR mereka. Mereka bersiap untuk perjalanan ilmiah yang menarik dan kreatif, memanfaatkan pengetahuan yang telah mereka peroleh untuk menciptakan roket air yang akan membuat Newton tersenyum di atas tanah. Pada hari pertama, siswa akan diberikan waktu mandiri untuk belajar dan merencanakan proyek pembuatan roket air yang menarik. Guru akan menyediakan berbagai bahan referensi, seperti materi bacaan, tayangan video, dan gambar roket air sebagai inspirasi. Setiap kelompok siswa terdiri dari 6 anggota akan berkolaborasi dalam membagi tugas dan merencanakan proyek secara efektif. Guru akan memberikan arahan yang spesifik mengenai aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan, seperti ukuran, pemilihan bahan, dan faktor keselamatan dari roket air tersebut. Setelah merencanakan proyek, kelompok siswa akan mempresentasikan rencana mereka kepada seluruh kelas dan menerima masukan berharga dari guru dan teman sekelas. Pada hari kedua, siswa akan bekerja sama dalam kelompok untuk membuat prototipe roket air berdasarkan rancangan yang telah mereka buat pada hari sebelumnya. Sebelum memulai pembuatan, guru akan memberikan penjelasan yang komprehensif tentang teknik dan metode membangun roket air yang kuat dan stabil.
Setelah selesai membuat roket air, setiap kelompok akan melakukan uji coba jarak terhadap roket air mereka untuk memastikan kualitas dan kinerja yang diinginkan. Siswa akan merasakan sendiri pengalaman, mengevaluasi hasil kerja kelompoknya, dan melakukan perbaikan jika diperlukan, sehingga mendorong mereka untuk belajar melalui pengalaman dan meningkatkan kreativitas serta ketangguhan dalam merancang roket air. Pada akhir kegiatan, guru akan mengadakan sesi refleksi untuk melibatkan siswa dalam mengevaluasi rangkaian kegiatan pembuatan roket air. Siswa akan diminta untuk berbagi pengalaman dan pelajaran yang mereka peroleh selama proses tersebut. Tujuan dari kegiatan refleksi ini adalah untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, kerjasama, dan penilaian diri siswa. Dalam proses pembelajaran ini, berbagai tantangan perlu diatasi, seperti keberagaman siswa dalam hal agama, suku, adat, dan budaya, preferensi siswa yang lebih suka belajar secara kelompok, kecenderungan siswa untuk bersifat kompetitif, kurangnya motivasi siswa dalam mencari dan membaca literatur, pemahaman yang kurang pada konsep matematika, fisika, dan lain sebagainya, kurangnya kreativitas siswa dalam penyelesaian masalah secara kolaboratif, rasa jenuh siswa terhadap pembelajaran, dan tujuan pembelajaran yang dapat tercapai dengan baik. Berdasarkan hasil kegiatan pembelajaran kolaborasi dalam pembuatan roket air, kami menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut. PBR adalah pembelajaran berbasis riset. PBR tahun ini kami mengambil tema tentang roket air. Pengerjaannya selama 2 hari. Pada hari pertama, kami membuat rancangan bersama dengan kelompok kami masing-masing. Lalu di hari kedua, kami mencoba membuat roket air sesuai dengan rancangannya dan mencoba menerbangkannya di lapangan sekolah. Pada awalnya saya mengalami kebingungan dalam mengikuti kegiatan ini. Namun setelah mendapatkan penjelasan yang jelas dari guru mengenai rangkaian kegiatan pembelajaran, saya menjadi lebih jelas dan antusias dalam menyelesaikan proyek roket air ini. Saya lebih bersemangat dalam belajar secara mandiri dengan membaca literatur, menonton video, dan membuat gambar roket air untuk menjadi acuan membuat proyek. Kegiatan ini sangat baik untuk dilakukan secara berkesinambungan dengan tema yang lain untuk melatih para peserta didik untuk mengetahui teknologi, berpikir kritis, kreatif, dan dapat bekerja sama dengan baik dan dalam kelompok. Pembelajaran kolaboratif yang menarik. Menggunakan proyek pembuatan roket air sebagai sarana pembelajaran kolaboratif lintas mata pelajaran dapat mengatasi kebosanan siswa dalam pembelajaran konvensional. Hal ini memberikan pengalaman belajar yang menarik dan interaktif, serta memungkinkan siswa untuk mengaplikasikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Integrasi mata pelajaran, proyek pembuatan roket air ini memungkinkan integrasi berbagai mata pelajaran seperti IPA, Bahasa Indonesia, IPS, dan Matematika. Siswa dapat belajar tentang prinsip fisika, menerapkan konsep matematika, dan mengembangkan pemahaman tentang aspek sosial dan lingkungan yang terkait. Pengembangan keterampilan. Melalui kegiatan ini, siswa dapat mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, kerjasama dalam kelompok, dan penilaian diri. Mereka juga dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan kreatif dalam menyelesaikan masalah secara kolaboratif. Dalam menghadapi tantangan, banyak sekali tantangan yang dihadapi, seperti keragaman siswa, preferensi belajar yang berbeda, motivasi siswa yang beragam, dan tujuan pembelajaran yang belum tercapai, dapat diatasi dengan strategi pembelajaran yang tepat dan perhatian yang memadai dari guru. Evaluasi dan perbaikan. Melalui kegiatan refleksi dan penilaian diri, siswa dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari kerja kelompok mereka. Hal ini memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran di masa depan. Dengan demikian, proyek pembuatan roket air dalam pembelajaran kolaboratif memiliki potensi yang menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik, memperluas pemahaman siswa tentang berbagai mata pelajaran, dan mengembangkan keterampilan yang relevan untuk masa depan mereka. Dari hasil refleksi yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran ini memberikan pengalaman yang berharga bagi siswa dalam mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, kerjasama, dan penilaian diri. Selain itu, tingkat antusias dan minat siswa terhadap pembelajaran di masa depan juga terlihat sangat tinggi.
Oleh karena itu penting bagi kita untuk terus mengembangkan pembelajaran yang bermakna dan menarik bagi siswa agar dapat membantu mereka dalam mencapai potensi terbaik mereka. Salam.